Oke, kembali lagi di kata-katain aja. Ini kata-katain aja episode kedua. Emang pernah dikatakan? Wis karo Ricky Cina Murtad. Tidak murtad. Sekarang Emang udah tayang ya? wis suwe. Sekarang episode 2 mau bahas tentang apa nih? Apa ya? Apa sih ya temanya hari ini? Asyik buka ya. Kat. Ya, mungkin tentang kejadian, bukan kejadian sih, peristiwa ya. Kejadian sama peristiwa itu sama aja. Tentang apa-apa aja yang sudah kita alami di 2020 ini. Mungkin aku mau bertanya ke Mas Yudi. Nah, kita belum kenalan. Ini adalah Mas Yudi. Hai guys. Nama panjangnya itu Ki Yudi. Gak ada panjang-panjangan ya. Oke, mungkin dari Mas Yudi, mungkin dari tahun 2019 itu punya planning untuk tahun 2020 untuk mau ngapain? Dulu itu tahun 2019, planning ke tahun 2020, lebih tepatnya itu kayak resolusi gitu kan. Resolusi tahun 2020 itu aku pernah punya planning, aku bisa beli mobil. Amin. Wis lewat dalam hari 2021. Iya. Jadi ternyata sekarang mau 2021 tapi belum kebeli. Mungkin di tahun 2021 resolusi. Ntar dulu. Udah. Ya, 2021 resolusi tak terbuka, tapi mau langsung lompat ke 2021 ntar panjangnya 2020 dulu. Oh iya. Jadi awal-awal mungkin Januari, Februari, Maret. Rencana-rencana apa yang tadinya udah pernah kebentuk yang mungkin belum tercapai seperti itu. Sebenarnya semua rencana udah dijalanin sih ya. Prosesnya itu udah dilakukan dengan baik. Cuma ya situ keadaan yang tidak mendukung ya guys. Dengan adanya corona ini. Congongnya. Anjing sih bapak itu. Dengan adanya corona ini semua resolusi itu gagal. Hampir kayaknya semua orang punya rencana 75% itu semua gagal. Gagal total. Gagal total. Ya contohnya aku tahun 2019 itu punya rencana entar 2020 aku pengen manggungnya nggak ketan pensi ngono. Sempat ada tawaran di Semarang, Sukoharjo, terus ya banyak teman ya kayak itu event apa itu? Event apa? Pensi. Pensi kok tuh mereka tuh dengar laguku dari mana ini? Saya tekan anak-anak berarti ya lumayan lah, lagunya udah dikenal banyak orang. Terus apa lagi Mas Yudi? Ya kayak lebih cenderung memantau kegiatan teman-teman sejauh ini yang progresnya udah bagus di awal, akhirnya di tahun 2020 semuanya down. Jadi kayak rata semuanya, nggak orang yang benar-benar udah 90% progresnya rata-rata hancur semua. Kan gitu. Jadi aku pun termasuk salah satu dari orang yang down. Down banget. Mau cerita nggak? Gak usah. Dikit-dikit lah. Kalau aku mau ceritanya itu tentang mungkin oke lah, dari lagu udah bisa masih untuk persiapan. Aku juga ada project juga, itu buku Mas. Bukuku tuh udah mangkrak sekitar 1 tahun, nggak ada kejelasan. Sempat itu aku dari satu penerbit A, anggaplah penerbit A, Penerbit gitu ya. Jangan disebutin karena ya semua penerbit itu baik. Iya. Kalau ngeliat followernya banyak. Berarti kembali ke sini, kalau kita mau ngelakuin sesuatu di bagian publishing itu harus benar-benar lihat follower ya. Iya. Ya emang tujuan jual buku biar dibeli banyak orang. Bagaimana caranya buku itu dibeli dengan ya udah banyak pengikutnya gitu loh. Nah dari penerbit A nih, penerbit A semakin kesini kok anjing ada cicak boy. Tapi bentar dulu. Yang namanya followers kan sekarang kan zamannya udah canggih ya guys. Follower bisa dibeli loh. Tapi bukan masalah follower dibeli, itu tingkat kelihatan dari Instagram itu ada insight-nya. Dari situ tuh kelihatan progres karena ada follower yang pasif dan aktif kan kelihatan di situ.
Ibarat sekarang kita punya follower banyak tapi yang like stiker juga percuma. Benar sekali. Tapi jangan lupa ya guys, kita kan sekarang domisili di Cilacap. Nah saat ini kita itu set lokasinya ada di Bangku. Bangku underscore ID. Nih ya. Ada. Nih walaupun airnya bening, nih ya, walaupun airnya bening, Itu hanya buat properti aja. Pemeran apa percantik. Properti aja. Properti. Nih ya. ya. Kita dibikinin V60 sama Bangku. Terima kasih Mas Dewa. Iya, sama-sama. Rasanya lebih enak, Wak. Rasanya gitu. Rasanya anjing banget. Tadi dicit ya anjingnya ya. Terus sampai tadi anggaplah penerbit A. Terus karena semakin kesini semakin nggak jelas, akhirnya aku sudah merasa kok gini banget. Aku tarik karena udah lewat. Jadi itu bukan persyaratan. Ya mungkin persyaratan boleh ditarik itu kita kalau udah 6 bulan lewat. sekarang udah berapa bulan? Dulu aku nyelesain itu tuh penerbit A tuh minta cepat-cepat diselesaiin. Pokoknya aku selesaiin 2019 bulan November aku selesaiin semua, aku kasihkan ke sana. Berbulan-bulan nggak ada kabar. Karena gini, sebelumnya kan karena aku nggarap naskah itu, jadinya aku tuh jadi nggak main Instagram lah, jadi nggak aktif karena bagi waktunya tuh susah antara ya nulis dan untuk bikin edit video. Karena apa tulisan-tulisan yang aku taruh di buku ini nggak aku ke posting di Instagram karena emang jadinya aku simpen. Jadi yang ini nggak ada konten untuk itu. Nah makanya aku nggak konten. Ya emang segala sesuatu nggak bisa jalan berbarengan sih, ya harus ada yang bisa dikorbankan. Yo enggak. Indah sekali. Makanya aku korbanin Instagram dulu mungkin Instagram masih bisa itu nanti aku selesai naskah karena itu ya pasti setiap orang yang suka nulis pasti kepengen lah tulisannya ada di rak-rak buku gini. Kayak contohnya punya Bung Filsa, punya Brian kan keren gitu lah ada di rak-rak buku di Gramedia. Aku nggak muluk-muluk sih nggak minta ada di top 10 itu nggak minta. Tapi benar nggak sih kalau misalkan orang itu saat ini bergantung banget semua itu kepada sosial media. Tapi sih. Bukannya gini, kalau sosial media emang orang memberikan jarak yang begitu dekatnya dengan seseorang yang kita inginkan gitu. Cuma pada dasarnya sosialnya sendiri itu gimana? Ya makanya aku tuh selalu Twitter yang aku sematkan di itu cuitan satu cuitan yang aku sematkan di Twitter adalah karena di media sosial tuh kita bakal selalu merasa kurang. Ya, benar. Seperti itu sih. Nah mungkin dari situ aku udah jarang mainan media sosial, mulai. Tapi oke lah, naskah selesai udah aku kirim. Terus dari penerbit tuh minta, coba dong lihat insight Instagramnya. Ya kan aku jelasin karena aku nggak naskah, jadi aku nggak sempet untuk konten. Jadi mungkin banyak penurunan yang nggak diduga-duga. Tapi nggak apa-apa, lihat aja. Akhirnya aku screenshot segala macam insight-nya, aku kirim ke sana. Dan mulai dari situ kurang sih respon dari sana. Entah karena ya mungkin progresku udah kurang atau gimana. Mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa naskahku itu digarap cepet-cepet. Iya. Biar karena sekarang aku mumpung lagi naik, ayo naskahnya dan diselesaiin biar dan ya sama-sama cari momen lah. Ya nggak sih? Ya benar. Cuma ya itu kembali lagi di tahun 2020 itu kan hebat-hebatnya bencana dunia tuh corona. Nah itu jadi salah satu penghambatnya untuk semua progres ya seperti itu ya. Emang Kita hanya membahas tentang kenapa bisa sampai seperti itu. Ada tamu. Pak. Lanjut. Oke, dilanjut. Habis ya balik lagi ke naskah. Akhirnya aku tarik karena aku udah merasa nggak nyaman. Aku tarik dulu waktu aku pengen ceritanya. Aku jadi ada momen gini. Sebelum ini aku nggak pernah sholat tahajud, Pak. Terus
Nah aku ada keinginan nih, pengen sholat tahajud lah kali-kali. Aku nggak tahu gimana sholat tahajud itu seperti apa. Aku tanya temanku gini, diajarin jadi gini rokaatnya gini. Oke lah aku sholat tahajud, terus aku tidur, bangun udah ada 2 penerbit yang nawarin. Nah mulai dari situ makanya aku jadi ingat, oh masih ada 1 penerbit waktu itu yang nawarin aku. Aku coba hubungin lagi dan respon, dibales. Aku ceritain itu segala macam. Mungkin mereka mengerti, akhirnya mau menerima naskah lagi. Akhirnya coba aku hubungin itu lagi, hubungin. Akhirnya direspon. Aku selesaiin dulu antara yang penerbit A. Selesai aku pindah ke penerbit B. Ya sekarang dia bilang lagi digarap. Mungkin akhir Desember itu penyelesaian, dan mungkin dia bilang mungkin sekitar awal tahun aja mungkin lebih enak dikeluarin. Tapi yang bener sih, mending awal tahun sekarang akhir-akhir tahun ini juga percuma sih. Progres dari buku itu sendiri berarti udah hampir finishing ya? Hampir udah. Kalau dari aku mungkin udah selesai, mungkin dari sananya lagi finishing. Ya aku sempat dikasih tahu sih sama teman-teman yang lain, emang udah jadi penulis. Mereka bilang dulu aku juga kayak gitu sampai 1 tahun tuh dia ngambang. Emang mungkin kebanyakan proses emang nggak selalu mulus ya. Nah, pasti selalu ada tantangannya. Dan itu asiknya gitu sih, ya kan? Karena proses hanyalah sebuah kendaraan. Siapa yang mendewasakan adalah pengalaman. Nah, dan jangan lupa yang namanya proses itu kemauan adalah bahan bakarnya. Benar nggak sih? Kalau prosesnya adalah kendaraan, berarti kemauan kita untuk melakukan proses itu adalah bahan bakarnya. Jadi ingat guys, kalau misalkan kalian melakukan suatu proses, itu harus ada kemauan. Bener. Ya, yang penting tuh emang kemauan sama dengan niat. Tapi jangan niat-niat toh. Niat-niat toh tentu batal. Iya. Iya kan? Itu salah tak. Kalau habis wudu niat terus batal itu kentut ya. Dia seperti itu. Terus apa lagi nih ya? Jadi kalau saat ini Mas Dewa Lintang ya. Jadi kalau kalian pengen banget ketemu sama Dewa Lintang, di mana dia berada? Itu di Bangku ID. Jadi di Bangku ID di sini nanti Instagramnya tweet. Coba ini kan ayo apa lah. Jadi nanti cari aja di situ di Bangku ID, alamatnya di mana? Ada di Instagram sini. Gitu ya. Tempatnya di Cilacap. Jadi sebenarnya Mas Dewa itu karyanya oke loh. Dia udah berapa album nih Mas ya? Kalau album sih ada namanya album Bangku Tambatan. Ini sebenarnya itu bukan album sih. Cuman sekumpulan lagu dijadiin album. Yang aku jadiin album, daripada nanti posting satu-satu lah, mungkin sekalian aja gitu loh. Tapi gini, pembahasan untuk ke tahun 2020 semua orang itu sebenarnya harusnya ada satu narasumber yang benar-benar dia yang sangat merasakan. Contohnya saya sendiri. Iya. Pas. Makanya mungkin dari Mas Yudi itu mau cerita, mungkin anggaplah ini nggak ada yang nonton nih. Iya. Kayak biasanya kamu juga lihat ke aku ada apa gitu. Aduh, itu kan nggak bisa dipublish ya Pak. Tapi ya oke, saya cerita tapi garis besarnya saja. Yeah. Garis besarnya itu di tahun 2020 itu kayak semua orang dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya, gitu loh. Termasuk pun saya nyaman di bidang pendidikan. Ternyata di tahun 2020 saya dipaksa untuk selesai di bidang pendidikan itu, dan saya keluar dan mencari hal baru. Yaitu yang dimana zona nyaman saya biasanya bergelut di bidang pendidikan, tapi ya udah. Pendidikannya apa? Pensiun bahasa gitu. Apa? Bahasa ada. Jadi ada di bidang bahasa itu. Nanti kita nggak bahas tentang detailnya seperti apa, cuma garis besarnya semua orang di tahun 2020 itu rasanya down gitu, termasuk juga saya. Cuma ya gimana sih, sedon-donnya kita emang kita mau terlena seperti itu aja? Enggak gitu. Kita harus benar-benar bangkit, move on, dan rencanakan kalau misalkan tahun 2020 ini udah mau habis dan kita udah gagal di tahun 2020, planningkan lagi di depannya
kan seperti itu. Ya, jadi kita tuh nggak mengalami hidup yang buruk, tapi Yes. mengalami hari yang buruk. Yes. Masih ada hari berikutnya yang bisa kita perbaiki, betul kan? Nah, sekali. Down itu ya kayak setiap orang pasti merasakan yang namanya kegagalan. Dan kegagalan di tahun 2020 itu yang benar-benar sangat menurut saya itu sangat berat. Dimana pernah terlintas itu sangat depresi, nggak pernah keluar kamar. Sampai ini Mas Dewa itu nanya-nanyain kok dia nggak pernah balas chatku itu segala macam. Itu saya lagi merasakan kayak apa sih, menggeliat-geliat gitu loh di bawah. Nah di situ aku udah bisa menangani dan akhirnya kembali lagi ke diriku yang dulu. Ya, berarti anggaplah tahun 2020 ini adalah tahun kegagalan ya. Yes. Sebenarnya 75% lah ada. Tapi jadi seperti ini, banyakin kesempatan untuk gagal biar kamu tahu kemana kamu akan melangkah selanjutnya. Kayak pernah lihat tuh, kayak pernah baca loh. Caption. Iya, captionnya baru di posting sama Mas Dewa nih, Instagramnya ada di sini. Misahin aja. Ya biar ngeditnya itu susah ya. Instagramnya ada di sini gitu. Lumayan lama ya. Iya lumayan. Namanya juga podcast. Ya, yang mau dengerin ya syukur, Iya. yang mau nonton ya syukur, enggak juga enggak apa-apa ya. Kita cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Karena gabut, hujan-hujan nih. Hujan-hujan. Daripada di rumah mikir saru kan? Yes, benar sekali. Jadi tapi ya kalian nih bener-bener kalau emang bener di rumah kok gabut malam hari yang biasanya nongki di mana, gak usah bingung guys. Nongkinya di mana? Bangku ID. Promosi terus. Jadi nggak usah khawatir, di sini ada beberapa minuman yang bisa kalian cobain semua juga boleh. Contohnya di sini ada kopi dan non kopi ya Mas Bah. Jadi minum kopi itu ada coklat, red velvet, matcha, taro, milkshake, oreo, vanilla segala macam. Kalau dari kopi itu ada tubruk, espresso, Vietnam drink, americano, long black, V60, Japanese, mocha ya. Kalian minta apa di sini ada semua. Ya. Mungkin nanti di sini ketemu cewek, ketemu pacar, ketemu doi. Bisa, bukan doi sih, ketemu orang jadi doi nah. Iya, calon doi. Ini disediakan bangku-bangku di sini. Jargonnya gimana? Sediakan bangku untuk menempatkan hati. Yeay. Di sini ada bangku untuk sharing, ada bangku sendiri, ada bangku berdua. Tapi sementara misbar ya. Dan nuansa alam di sini. Nuansanya di sini suaka marga satwa banget. Di sini ada seperti hewan-hewan kodok, cicak, tekek. Tapi jangan sampai kalian ketinggalan pada saat nanti kalian sering-seringin main ke sini. Nanti bisa jamming bareng sama anak-anak di sini. Iya, jadi di sini tuh udah anak-anak musik semua sih. Entertain Anak-anak musik ngumpul di sini jadi satu. Jadi mungkin nanti kita nggak bikin banner hari malam minggu ada live akustik gitu. Kita kepengen ya main gitu aja sih. Santai. Mungkin kamu kepengen kita main, ya nanti saya main. Boleh. Cuman ya ridernya ada sendiri. Sekarang honornya agak lumayan iya, ya. Itu udah. Ya mau nggak mau sih standarnya udah ada standarnya. Jadi nanti tanya Bapak Maul ya yang suruh ngurus. Bapak Maul, ya balik tilacak. Jadi apa ya, kalau kita balik lagi ke topik tahun 2020 di situ ya berulang kali sebenarnya kita bertanya-tanya. Orang bilang corona itu sangat berbahaya. Emang iya udah banyak korban karena virus corona ini ya. Tapi tentang corona itu menurutmu apakah seberbahaya itu ya? Kalau nggak tahu ya, sebenarnya gini, orang percaya nggak percaya, kalau ya namanya kepercayaan itu kalau emang benar-benar semua orang itu pernah merasakan dan pernah mengalaminya gitu. Tapi dan kebanyakan di sini pollingnya ya mereka nggak percaya gitu. Pollingnya nggak percaya. Cuma mengikuti peraturan aja, karena semua peraturan di sini kan emang udah diterbitkan, dipatuhi gitu kan. Cuman menurut aku itu peraturannya tuh ya antara jelas nggak jelas gitu loh, antara tegas nggak tegas. Iya benar sih.
ya salah satunya ada kejadian yang kemarin-kemarin tuh yang katanya nggak boleh kita tip ya. Kita tip. Itu katanya nggak boleh rame-rame tapi rame. Aku nggak ikut-ikut. Iya, gitu. Tapi nyatanya yang kena corona ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kok bisa ya? Nah. Kok aman ya? Kok aman? Intinya kita bismillah aja. Kita itu serahkan aja kepada yang. Tapi ntar sebelum menutup tentang corona, aku sebenarnya sempat aku diskusi sama temen cewek itu di Bali, adalah dia tanya, menurutmu corona itu seperti apa? Kalau menurut aku itu emang ada, cuman dibilang berbahaya, mungkin berbahaya, dibilang enggak ya nggak bisa begitu berbahaya. Tapi yang bikin berbahaya itu mindset kita loh. Yes. Jadi orang-orang tuh udah diserang mentalnya kalau corona itu seperti ini. Mungkin berbahaya, memang berbahaya, cuman mental mereka, pikiran mereka tuh udah terlalu diserang seperti itu loh. Makanya dari mental mungkin jadi fisiknya kan lemah gitu loh. Mungkin fisiknya lemah karena mungkin di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kebanyakan nonton bokep. Banyak nonton bokep, nggak ngapa-ngapain, nggak kena sinar matahari, fisiknya lemah. Mungkin karena panas dikit, ya mungkin karena kena corona. Terus jadi down banget nih, waduh aku kena corona, jadi tambah down. Udah down karena mental, tambah kena, tambah down lagi. Mungkin dari situ sih. Ya kan udah ada banyak orang yang pernah mengalami dan merasakan. Intinya dia bisa sembuh. Kenapa dia bisa sembuh? Adalah mengatur satu, pola hidup kita, pola konsumsi kita, dan pola pikir kita. Nah, dan satu lagi yang diharapkan itu jangan kakean pola. Iya. Nyong saya. Merasa nyong. Merasa nyong. Mari di orang pernah maskeran. Sama Pak. Bodoh amat sama hand sanitizer. Kalau hand sanitizer saya pasti bawa. Masker standby sebenarnya. Cuma walaupun udah busuk ya maskernya udah jadi. Aku tuh sempat diskusi lagi sama temanku di luar di Jerman. Dia bilang orang-orang di Jerman kalau lagi berkendara atau lagi jalan, ya dia nggak pakai masker gitu loh. Dia nggak pakai masker karena dia bilang logika mereka tuh jalan, nggak kayak orang-orang sini. Ya. Nah, ibaratnya lagi ngomong-ngomongan dia baru pakai masker. Karena lagi jalan emang, wah kena corona. Iya kan nggak mungkin. Pak, gini, kita kan ada budaya masing-masing di negara. Sekarang gini Pak, kalau misalkan di Indonesia itu orang pada sembarangan Pak. Hah? Orang buang sampah aja sembarangan. Ludah juga buang sampah sembarangan Pak. Gimana? Kalau Jerman atau di mana itu kan buang sampah nggak sembarangan, ngeludah juga nggak sembarangan. Berarti garis besarnya orang-orang Indonesia yang kemproh ya? Nah di situ jadi harus diatur pola hidupnya mereka juga. Ngerokok Pak? Oh enggak, biar keren aja. Oh biar keren aja. Nggak ngerokok saya. Maaf. Jadi gitu sebenarnya kayak ya orang itu harus benar-benar dikasih pengetahuan, jangan separuh-paruh Pak. Kalau sebenarnya gini, saya bukan berpendapat atau menyimpulkan tentang corona. Corona iya aku mengakui ada, tapi di sini itu mindset saya yang atur saya sendiri Pak. Jadi kalau misalkan Bapak nggak bisa mengatur masyarakat, ya dihimbaukan kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Sebisa mungkin untuk berpikiran positif tentang corona, jangan negatif, dikit-dikit takut. Nah, ketakutan itu yang membuat kayak corona semakin menjadi-jadi Pak. Bener banget. Bener gitu. Jadi ya oke lah. Untuk penanganan protokol kesehatan di seluruh pelayanan publik udah bagus, udah mengikuti kebijakan pemerintah di sini. Tapi kan rakyatnya sendiri itu yang benar-benar perlu dikasih pengertian yang baik. Itu Pak. Sekarang TV aja sekarang udah mulai buka-buka face shield, ya kan benar nggak sih? Ayolah, mungkin ya memang harusnya tuh nggak ada apanya. New era, nggak usah lah. New era kan lalu merek sendal. Tit Pak. Iya. Merek sendal. Ngerti Bo? Iya benar. Iya kayak apa ya? New era, terus apa lagi? Carvil. Adiles. Itu ya aku kangen dengan brand-brand masa kecilku itu. Aku pernah beli itu sih. Karena aku beli itu kalau aku dulu ya. Aku senengnya Carvil atau dolanane. Iya.
Kalau aku new era itu senangnya kalau pas lagi lebaran aja Pak. Kita beli baju baru. Itu zaman Belinya di toko Itali. Endorse Pak. Oh iya, ngomong-ngomong toko Itali nih, Cilacap. Jadi karena gara-gara anggaplah corona ini kan, kayak pedagang kaki lima jadi nggak bisa jualan di situ karena ya emang nggak dibolehin. Tapi yang aku nggak suka itu tentang pencahayaan di situ loh Pak. Oh iya, yang udah pernah dibahas ya waktu itu ya. Jadi aku sempet bikin caption tentang mengkritik kenapa lampu penerangan di kota itu dimatikan, karena itu kan bisa membahayakan pengendara, bisa membahayakan. Jadi alun-alun kan gelap nih, di Cilacap terus jadi alun-alun gelap, banyak pohon beringin nih, di bawah-bawahnya tuh ada orang pada kan ya Allah. Mungkin kita positif thinkingnya gini Pak. Kalau misalkan pemerintah itu sadar bahwa kota Cilacap itu sangat indah, jadi gitu, banyak orang yang bersuah foto di situ. Jadi mereka kayak pemerintah itu menghambati untuk orang seringan main suah foto di situ atau bergerombol di situ Pak. Jadi buat nongkrong itu kan di alun-alun Cilacap rata-rata anak-anak muda itu pada suka. Apalagi dengan fasilitas wifi gratis. Kita banget. Tapi bukan masalah. Jadi emang sekarang di Cilacap kalau nggak ke alun-alun kemana lagi Pak? Tempat mainannya kemana Pak? Bangku IT. Untuk Pak Tato yang terhormat dan Bapak Samsul sebagai wakilnya, rakyat Cilacap itu sebenarnya butuh hiburan. Nah, jadi gimana caranya hiburan yang sehat, yang benar-benar bisa menjauhkan kita dari penyakit-penyakit semacam corona seperti ini. Mungkin ada satu masukan dari teman-teman, biasanya nanti tulis di komentar di bawah. Apa yang paling cocok hiburan di Cilacap untuk yang ditambahkan? Nah, gitu. Aku juga dulu pernah bikin caption juga sih waktu itu dengan foto Bapak Tato yang lagi di Car Free Day dengan pemandangan banyak anak-anak muda tuh, orang-orang pada main sepeda, pada jogging, pada senam, ada yang main skate gitu. Kenapa sih nggak di Cilacap tuh dibikin satu tempat, anggaplah skatepark gitu loh. Skatepark itu kan bisa untuk, contohlah arena itu bisa untuk dipakai orang-orang pada mainan sepeda dan mainan skate, mungkin sepatu roda segala macam. Di sisi lainnya untuk orang-orang ibu-ibu pada senam, di sisi lainnya untuk orang-orang pada kaki lima berjualan. Jadi kan di situ kena semua. Bisa jadi tujuan-tujuan orang-orang sini untuk sehat. Ya, sebenarnya gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk masalah ya lahannya di mana? Ya kita pertanyakan aja. Di Cilacap kan agak luas nih. Mungkin bisa lah dikondisikan satu lahan yang kosong, atau mungkin dari instansi lain bisa mau menyumbangkan fasilitas masyarakat. Sebenarnya kan contoh di THR. THR itu kan waktu itu kita ada ke situ waktu ngapain? Waktu ada pertunjukan dancing kayak water, air menari, air mancung menari. Kita berdua tuh masuk situ, waktu kita berdua doang ya? Sama berdua doang kan? Berdua. Jomblo banget anjing. Yes, benar, dari dulu sih sebenarnya. Baru sekali ya. Berdua ke sana, yang niat lah tentang sebenarnya tempat itu kan udah terbengkalai, tetap nggak terurus gitu loh. Kenapa namanya THR Taman Hiburan Rakyat? Kenapa nggak? Tapi rakyatnya nggak terhibur ya? Nggak terhibur. Dan itu sangat-sangat mubah gitu loh. Ya entah kenapa kalau denger sih dulu kasusnya itu proyeknya dibawa kabur orang untuk BIM-nya. Jadi berhenti. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu udah jadi kolam, udah jadi apa? Kenapa bisa dimanfaatkan untuk jadi skatepark? Bisa dimanfaatkan lagi untuk jadi skatepark untuk orang-orang destinasi wisata sih. Bener rakyat masyarakat Cilacap itu kayak butuh hiburan, asupan hiburan. Iya. Terus juga kalau misalkan karaoke itu image-nya kayak udah setengah negatif. Iya, emang. Jadi makanya yang tidak mau berhubungan dengan hal-hal yang negatif, yang tidak mau itu, kan ada hal-hal positif lainnya yang bisa dibangun di sini. Boleh karaoke untuk orang-orang yang ibaratnya hobinya bernyanyi di situ. Cuma orang yang hobinya tidak bernyanyi itu yang minim fasilitas, Pak. Nggak semua orang di sini hobinya bernyanyi gitu. Kayak kita kan hobi bernyanyi apa segala macam. Memang kita
bergelutnya di dunia itu gitu kan. Jadi ya perhatian yang kurang untuk masyarakat yang lainnya itulah yang perlu dikaji lagi. Iya. Itu Sekarang aku pemilihan 2020 berapa lagi sih? 2000 berapa? 2024 apa berapa? Iya. 2024 ya, mungkin bapak-bapak sebagai yang nanti yang nyalon, ayo keinginan anak-anak muda ini tolong dipenuhi biar nanti aku sebagai penggerak anak-anak muda, ayo coblos gitu, coblos. Sebenarnya gini Pak, kalau misalkan kita itu sebagai perwakilan dari anak-anak muda, apa yang diharapkan sama anak muda sekarang? Anak muda mulu nggak apa-apa. Kalau masih anak muda Pak. Ya, anggaplah muda ya. Anggaplah masih muda, itu aku masih muda. Ya gimana? Jadi kita sebagai perwakilan sih sebenarnya, perwakilan anak muda, dimana dari segi positifnya kita pengen berkegiatan yang benar-benar seirama dengan anak muda gitu, sepassionnya gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatannya ya itu banyak anak sekarang udah hobi skateboard. Terus tadinya ada banyak orang main sepeda ya? Banyak sekali. Sekarang udah susut Pak. Ya gara-gara corona ini kan jadi orang-orang pada beli sepeda nih, olahraga. Sekarang sepeda udah turun lagi kan, sekarang lagi musim hujan, banjir, mending sepedanya dijual buat beli joran, mancing di sawah. Atau enggak di kubangan itu ya. Di kubangan gue itu dapat ikan bogo, betik, sepatu itu keren sekali. Yang penting jangan mancing di kubangan, jangan berlubang. Kenapa? Agak ngeritik sedikit ya. Ya agak ada bolong-bolong sih. Iya, sekarang musim hujan. Bahaya loh Pak, ibarat sekarang hujan, ada kelihatan kubangan gede, kubangan gede, motor pantan jebret, kan udah, ada kan? Ya itu kan mending buat beli joran atau mending buat beli jet ski. Oh iya, kita punya pantai, tapi dulu sempat ada. Cilacap itu punya pantai. Dulu sempat ada olahraga water sport ya, ada water sport, tapi kok kurang booming. Ya antara semuanya kurang bersinergi sih. Nah itu satu kita itu semuanya hampir tanah di Cilacap kota itu hampir daerah vital. Iya sih, benar banget. Entah sini kota industri atau sepertinya berterbutan antara pertahanan, perwisata dan perindustrian. Kita nggak berbicara itu, kita hanya membahas apa yang kita lihat aja sih. Jadi yang kita lihat ya adanya seperti itu. Ya. Tapi aku ingin menyampaikan sih dulu, teman-temanku pernah bilang di Cilacap tentang anak muda di sini tuh sangat-sangat kreatif sih. Mungkinnya kita nggak kekurangan para orang-orang kreatif di Cilacap, cuman kita kekurangan ruang untuk berekspresi. Yes, benar sekali. Itu. Jadi saat kita punya ada tempat untuk kita buat itu, nanti kita diusir. Ya, pokoknya kalau nggak bisa bikin ruang, ya tolong jangan dipersulit perizinan ini loh. Oh iya. Kadang ya Allah, pintak, gitu. Karena stiker sing kita cek-cekan. Pintak. Ekspresinya gimana Pak? Pintak. Nanti di zoom ya Pak. Bahas apa sih ini? Kalau gitu, intinya tentang 2020. Karena bentar lagi evaluasi ya, kita sebenarnya lagi evaluasi tentang 2020. Tadi udah tentang karya, terus tentang kejadian global, terus tentang sistem-sistem pemerintahan saat ini yang sangat berubah drastis, ya nggak sih? Gitu. Jadi penutup tahun 2020 ini adalah semua orang mengevaluasi diri. Tapi yang jelas udah pasti 99% semua mengevaluasi mereka gagal. Oke, Mas Dewa. Ya, Kayaknya kita udah berbicara lama nih ya. Berbicara lamanya hanya membahas tentang mengevaluasi di mana 2020. Itu kita di sini ya udah tahu lah hasilnya seperti apa. Sudah ya, aku tahu maksud Anda untuk mau berbicara apa.
Gak bisa. Sudah, aku mencoba ngerem. Habis itu saya kembalikan lagi ke gigi netral, dia tidak berbicara. Oke? Gak jadi. Oke, itu aja. Oke. Thank you untuk Sekian dari konten kata-katain aja bersama Mas Yudi. Dan saya Dewa Lintang bersama Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye. Salam.